Pada episode kali ini, kita akan membahas periode yang krusial dalam sejarah Indonesia, khususnya di kota Banjarmasin. Wow, mari kita mulai dengan melihat latar belakang sejarah pada akhir tahun 1990-an. Journey, selamat datang kembali di program kesayangan kalian. Kali ini tetap bersama Zaha yang pasti kita akan selalu membahas sejarah-sejarah unik, menarik, dan luar biasa kayak episode yang kali ini. Gimana Journey Gangs? Udah penasaran? Tapi sebelum itu, kalian wajib banget untuk klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa like dan komen sepanjang nanti. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang serius. Depresiasi mata uang, kenaikan harga barang, dan tingkat pengangguran yang tinggi menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Di samping itu, ketegangan politik juga merajalela akibat perubahan politik yang terjadi di tingkat nasional. Ketidakstabilan ekonomi dan politik menciptakan pergolakan sosial di seluruh negeri, termasuk di kota Banjarmasin. Unrest sosial melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan unsur ketidaksetaraan semakin memperkeruh suasana. Konflik etnis dan agama pun menjadi permasalahan serius yang memunculkan ketegangan di berbagai daerah. Sekarang mari kita fokus pada kondisi kota Banjarmasin. Sebagai salah satu kota di Indonesia, Banjarmasin tidak terlepas dari dampak krisis nasional. Tingginya tingkat pengangguran, penurunan daya beli, dan ketidakpastian politik menciptakan ketegangan di antara masyarakat setempat. Namun penting untuk dicatat bahwa Banjarmasin juga memainkan peran penting dalam konteks nasional. Dengan menggali latar belakang sejarah ini, kita dapat memahami mengapa kerusuhan terjadi dan bagaimana kota ini berkontribusi pada dinamis perubahan nasional. Salah satu fakta unik yang memperumit situasi adalah ketidaksetaraan ekonomi yang meningkat. Selama krisis, kesenjangan antara kelompok ekonomi menjadi lebih nyata. Beberapa kelompok masyarakat merasakan dampak ekonomi lebih parah daripada yang lain. Tidak kalah pentingnya nih Journey Gangs, konflik etnis dan agama. Kota Banjarmasin seperti banyak tempat lain di Indonesia memiliki keragaman etnis dan agama. Konflik yang muncul dari perbedaan ini memperkeruh suasana selama kerusuhan dan menjadi bagian dari dinamika kompleks peristiwa tersebut. Pertama-tama, mari kita bicara tentang kehilangan tempat tinggal. Selama kerusuhan, banyak warga Banjarmasin kehilangan rumah mereka. Rumah yang merupakan tempat berlindung dan kenyamanan seketika musnah. Bagi banyak individu dan keluarga, ini adalah awal dari perjalanan sulit pemulihan. Selain itu, kerusuhan ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Jalan-jalan hancur, bangunan umum rusak, dan fasilitas kota lainnya mengalami kerugian besar. Dampaknya bukan hanya terjadi saat itu, tapi juga berlanjut menjadi tantangan dalam pemulihan dan pembangunan kembali kota. Pergolakan ini tidak hanya meninggalkan bekas fisik, tetapi juga jejak emosional yang mendalam. Banyak individu mengalami trauma psikologis akibat suasana ketakutan dan kekacauan selama kerusuhan. Menciptakan tantangan tambahan karena pemulihan tidak hanya melibatkan rekonstruksi fisik, tetapi juga penyembuhan mental dan emosional. Namun, di tengah kehancuran muncul juga upaya pemulihan sosial. Komunitas Banjarmasin bersatu untuk memberikan dukungan satu sama lain. Program kesehatan mental dan dukungan psikologis diperkenankan untuk membantu individu dan komunitas mengatasi dampak traumatis yang masih terasa. Langkah pertama dalam pemulihan adalah rekonstruksi infrastruktur yang hancur. Jalan-jalan diperbaiki, bangunan umum dibangun kembali, dan proyek rekonstruksi lainnya dilakukan untuk mengembalikan tataran kota. Ini adalah tahap krusial dalam membawa kembali kehidupan normal bagi warga Banjarmasin. Selanjutnya kita akan membahas program rehabilitasi ekonomi. Pemerintah dan pihak terkait meluncurkan berbagai program untuk membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian selama kerusuhan. Bantuan finansial, pelatihan keterampilan, dan dukungan bisnis menjadi bagian dari upaya untuk memulihkan perekonomian lokal. Penting untuk tidak hanya membangun visi kota, tetapi juga mendukung pemulihan mental masyarakat. Program dukungan psikologis dan layanan kesehatan mental diperkenankan untuk membantu individu mengatasi trauma psikologis yang mungkin masih terasa. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan pemulihan yang holistik. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat. Program pelatihan dan pendidikan diperluas untuk memberdayakan warga Banjarmasin agar dapat mandiri secara ekonomi.
Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk membangun fondasi yang lebih kuat dan mengurangi kerentanannya terhadap krisis di masa depan. Pertama-tama, mari kita analisis sebab akibat dari kerusuhan tersebut. Dengan memahami akar permasalahan, kita dapat mengidentifikasi pola-pola yang perlu dihindari di masa depan. Bagaimana faktor ekonomi, politik, dan sosial berinteraksi dalam membentuk krisis ini. Ini adalah pertanyaan kunci untuk memetakan arah menuju masa depan yang lebih stabil. Dampak sosial dan politik yang masih terasa menyoroti pentingnya rekonsiliasi. Bagaimana komunitas Banjarmasin dapat menyatukan kembali perbedaan dan membangun keharmonisan. Perjalanan rekonsiliasi adalah langkah kritis dalam memastikan bahwa warisan konflik tidak terus meruncing di masa depan. Pendidikan memainkan peran besar dalam membentuk masa depan. Bagaimana kurikulum dan pendidikan dapat direformasi untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan pluralisme. Pembelajaran dari sejarah ini dapat menjadi dasar untuk mengajarkan generasi mendatang tentang pentingnya hidup berdampingan dengan damai. Terakhir, kita akan membahas peran penting masyarakat dalam pemulihan. Bagaimana partisipasi aktif dapat membentuk arah masa depan kota ini. Masyarakat Banjarmasin memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terulangnya sejarah kelam ini. Itu dia tadi sejarah tentang kerusuhan 1998 di kota Banjarmasin. Thank you Journey Gang sudah nonton video ini sampai habis. Dan dalam penutup kali ini, yuk kita rangkum apa aja yang telah kita pelajarin di episode kali ini. Pertama, kita telah menjelajahi latar belakang sejarah pada akhir tahun 1990-an di Indonesia, di mana ketegangan ekonomi dan politik menciptakan kondisi yang sulit. Terus kita juga udah mendalami fakta unik tentang pemicu kerusuhan termasuk krisis ekonomi, ketidaksetaraan, dan perubahan politik yang memainkan peran kunci. Setelah itu kita menyelami pengaruh langsung kerusuhan pada masyarakat di Banjarmasin, mulai dari kehilangan tempat tinggal, kerusakan infrastruktur, hingga dampak psikologis yang masih dirasakan. Kemudian kita memahami upaya pemulihan dan rekonstruksi dengan fokus pada pembangunan kembali infrastruktur dan rehabilitasi ekonomi. Dalam poin kelima, kita juga mengeksplorasi dampak yang masih terasa hingga saat ini, seperti kesenjangan ekonomi, warisan sosial politik, dan tantangan psikologis. Akhirnya dalam poin keenam, kita merenung tentang pembelajaran dari sejarah ini dan bagaimana pengalaman ini dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Nah, Journey Gang, semoga informasi kali ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam. So, buat kalian semua jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, share juga supaya kami lebih semangat lagi untuk setiap episode barunya. Jangan lupa pantengin terus Multi Journey bersama Zaya juga, and adios, bye-bye!